Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kabar berita yang sangat mendebarkan datang dari salah satu peneliti abal-abal pembenci Pak Jokowi, yakni Rismon Hasiholan Sianipar. Mungkin kalian bertanya gitu, Bang, kenapa sih akhir-akhir ini suka bahas Rismon? Kenapa sih video-video abang terakhir ini Rismon mulu? Nah, orang ini teman-teman sangat problematik. Punya jejak rekam yang buruk, penuh dengan kebohongan, dan selalu mengaku peneliti, padahal abal-abal. Dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari salah satu anggota Kagama Jogja yang mendapatkan bocoran dari Joshua Sinambela dan juga pakar atau ahli digital forensik, Bung Roni kalau nggak salah namanya ya, mengenai Rismon yang ternyata sekarang dikejar oleh pemerintah Jepang. Kira-kira kenapa dia dikejar ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ibu Megawati lagi-lagi ngamuk dan sepertinya sedang pick me gitu, sedang pick me. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya pick me, pengen diperhatikan, pengen pokoknya pengen di highlight lah gitu teman-teman. Tapi ya salah satu relawan dari pendukung Pak Prabowo ya mungkin sedikit merosting Ibu Megawati, dan ini lucu banget teman-teman. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana Rismon dan juga Janes Michael Sinaga menantang Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira tantangannya seperti apa ya? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Barusan Joshua justru malah menerangkan secara detail di akun Facebooknya. Jadi saya dengan ini saya juga akan menerangkan detailnya juga, karena artinya himbauan teman-teman kemarin untuk tidak menerangkan ke kalian secara detail ya sudah gugur, karena Joshua sendiri sudah menerangkan detailnya di sana. Oke, ini saya bacakan ya dari akun media sosialnya Joshua Sinambela, rekan kami dari Kagama. Si Momon terkonfirmasi tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Wow. Si Momon tuh Rismon. Artinya Rismon itu tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Wow. Ingat, dulu di channelnya Refli Harun, dia mengaku tidak puas S2 di UGM. Lalu dia mencari beasiswa dari pemerintah Jepang untuk S2 lagi di Yamaguchi sekaligus lanjut S3 di Yamaguchi. Ternyata S2-nya di Yamaguchi dia tidak terdaftar. Dia tidak terdaftar sama sekali. Saya lanjutkan. S3 tidak selesai dan gagal studi. Wow. S3-nya pun dia tidak selesai dan gagal studi. Padahal beberapa bulan yang lalu si Rismon di channelnya di Balige Academy memamerkan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi. Klaimnya seperti itu. Artinya apa? Ya simpulkan sendiri. Ini benar pernyataan dari Joshua yang sudah terkonfirmasi dari pihak kepolisian yang datang dari Yamaguchi. Wow. S3 tidak selesai dan gagal studi dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakan. Nah, ini Rismon punya hutang sama pemerintah Jepang yang telah memberinya beasiswa dan juga sudah menanggung hidupnya di Jepang. Karena ternyata dia gagal studi harus mengembalikan, apalagi dia juga cenderung menipu. Minta beasiswa S2 tapi tidak mendaftar. Nah, ini betapa banyak kerugian pemerintah Jepang karena perilaku dari Rismon. Ini saya membacakan dari asli memalukan akun media sosialnya Joshua ya. Selain gagal, malah memalsukan ijazahnya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah. Kampus lamanya tentu saja Universitas Mataram ya di Nusa Tenggara Barat di Lombok sana. Hingga mendapatkan sertifikasi dosen. Jadi di sini Joshua sudah konfirmasi bahwa ijazah S2, S3 Rismon dari Yamaguchi itu adalah palsu. Dari ijazah-ijazah palsu itu untuk sertifikasi dosen. Artinya apa? Untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi yang tidak kecil per bulannya dari negara. Nah,
Luar biasa manusia ini ya. Kerugian negara cukup besar, belum lagi kesaksian palsu di beberapa sidang. Di beberapa sidang artinya Rismon kan dulu Saat di menjadi sidang ahli. Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida itu, dia kan menjadi saksi ahli. Tentunya saat itu dia menerangkan kompetensi keilmuannya berdasarkan latar belakang studinya di Jepang. Pendidikan ya. Ternyata studinya di Jepang bodong. Artinya dia waktu menjadi saksi itu pun saksi ahli yang Palsu. bodong atau saksi palsu. Kan Wow. disumpah itu di pengadilan. Kerugian negara cukup besar. Belum lagi kesaksian palsu di beberapa sidang, pembohongan publik di buku-bukunya dan beberapa podcast. Di buku-buku yang lalu, terutama yang konon katanya ada ratusan yang dijual di Amazon, itu memang biodatanya dia ada studinya di Jepang. Tapi di buku terakhir yang Joshua juga yang menemukan, itu dia sudah tidak berani lagi menuliskan di biodata bukunya itu studi S2 dan S3-nya di Yamaguchi, Jepang. Itu nantang sekali. Prabowo Seolah-olah itu. dia- Nantang Prabowo. Iya, satu. Secara kasat mata, Jokowi udah saatnya ditangkap. Apalagi Jokowi manusia udah saatnya ini kan. ditangkap karena udah benar-benar dia sudah melakukan penipuan terhadap rakyat Indonesia. Mana buktinya? Dengan mengatakan bahwa dia UGM, bahwa dia ternyata kan udah jelas foto yang dijasanya itu Budi Matno. Tinggal tangkap doang kok. Ya udah kita tunggu aja Kapolri ini. Jangan dibilang si Luhut Kapolri terbaik. Apa terbaik? Apa pernah dilakukan Kapolri? Saya pengen tahu. Apa kinerja Kapolri yang pernah ada betul-betul dilakukan satu keputusan, satu penindakan? Tetapi ada big question loh. Kenapa dibilang Apa Luhut? pertanyaan besar gitu? Oh, iya, pertanyaan besarnya adalah kenapa Luhut ini mengatakan jangan ganggu Kapolri? Artinya jangan Kapolri itu jangan diganti. Itu kan statement yang keras itu Ya, ya. kan? itu nantang Prabowo Seolah-olah itu. dia Nantang Prabowo. Iya, satu menantang Prabowo. Akan tamat. Yang kedua seolah-olah dia presiden di Republik ini. Mungkin Seolah-olah. dia sakit hati sama Penafsiran Pak Prabowo orang ini luar karena biasa ya. dicopot dari salah satu jabatannya. Siapa? Luhut. Luhut dicopot tuh. Dewan energi apa-apa gitulah. Alah itu enggak Dicopot Ketua dia. bagian-bagian energi-energian Bukan itulah. dicopot, dihapusin. Itu Di jabatannya di tip X kementeriannya itu. Diganti, diganti, diganti. Oh, itu berarti ada penggantinya dong. Astaga, Ya, manusia ini. Dihapus itu nggak benar ini apa ini kantor menteri ini. Ya apa paling kejam lah itu Pak Prabowo. Ini apa sih sumbangsi dia sama negara nih orang ini nih apa sih? Hah? Banyak kali omongannya loh. Bagus dia ini disandingkan Kalau sama Amin diganti kan, Rais. masih ada ganti- di tip X kementeriannya itu. Jadi ada lagi jabatannya. Ngomong tentara. Ketawa padahal kau udah sekarang presiden Mon, ketawa tentara. kau. Dicari pemerintah Dulu Jepang tuh kau. Pernah itu, kalau nggak salah di acara Rossi ya. Iya. Luhut itu. Saya 2024 tidak mau lagi lah jabatan menteri. Kata istri saya sudah cukup. Dibawa nama istrinya lagi. Nomor keluarga. Ijazah kau S2 S3 mana Jepang, woi. Hati-hati loh kalau melawan istri itu adalah ciri-ciri dari mulainya retaknya sebuah rumah tangga. Jadi jangan suka di istri itu ya. Apa? Ya, hey Termul, kalau saya datang, Sempat ya ada kerjaan kalau kita saya ya. datangi kongresmu, kau berani nggak menerima kami? Tahu satu nih, saya siapa nih? Si Michael Sinaga itu. Oh, Michael ya. Ya, so merasa orang kaya banget, Oh, itu iya, bilang saya orang nggak punya. Santai lah bro ya, santai ya. Soal rezeki itu, ya bro, tidak bisa kau harus membandingkan kaya dan miskin. Enggak seperti itu bro ya. Kau mungkin melihat don't judge the book by its cover ya. Kau kan sudah dilaporkan. Kau kan saya bilang wartawan gadungan. Kenapa? Kau Wartawan bahkan tidak gadungan, memahami kode etik dari jurnalisme. Kau wartawan kan harus independen. Kau kartu pers. Kau bilang mengaku wartawan utama. Wartawan utama itu, kau baru jadi wartawan itu barusan saya ini jadi wartawan itu sejak tahun 2011. Wow. Saya tahu tingkatan-tingkatan wartawan, bagaimana pemula, media sampai dengan utama itu jenjangnya itu. Kau wartawan masih Cetek. apa di tahun berapa 2017 langsung naik wartawan utama. Sekarang kita pertanyakan, apakah ada rekomendasi dari 5 pemret itu? Syaratnya harus ada untuk jadi wartawan utama itu syaratnya banyak loh. Saya punya teman ya, jurnalis itu banyak sekali. Senior saya jurnalis banyak, bahkan keluarga besar saya juga jurnalis yang levelnya pemret sudah ada. Dan itu kan ketat ikutnya tuh. Pelatihan sana sini ya, UKW ya bro. Terus ujian kompetensi wartawan, terus setelah itu
harus mendapatkan penghargaan ya. Minimal Adi Negoro istilahnya. Penghargaan Adi Negoro itu ya kayak dia penulis terbaik dan karya jurnalisnya dia itu apa. Anda saja tidak pernah menemukan, saya bahkan tidak menemukan karya jurnalis Anda di website itu ataupun di koran. Kalau ada kan tunjukkan, silakan, mudah aja tinggal tunjukkan. Oh, ada karya jurnalis seperti ini. Iya, selesai ya. Iya. Saya paham, makanya kenapa saya bilang Anda ini gadungan. Kenapa? Anda loncat dari wartawan yang pemula ini sampai ke utama itu, bro. Wartawan utama itu usianya tuh mendekati 50. Dan itu levelnya Pemret. Dan dia level sekarang Pak Pemret, wakil Pemret. Mungkin karena itu perusahaan keluarganya. Ya. Tapi nggak masalah. Tapi prosedural ya dia harus tahu itu tentang bagaimana di Dewan Pers itu punya standar. Terus nih ikut UKW dan penghargaan, dan satu lagi harus mendapatkan rekomendasi paling enggak 5 dari Pemret, media-media ternama. Susah Dia kan juga ya. dengan seperti itu dia harus mendaftar terus di PWI juga dan sebagainya. Walaupun sekedar nempel nama saja di dalam dengan nomor registrasi semua bisa. Soal kartu pers semua bisa. Hari ini pun kita daftar juga bisa, apa kan semua bisa. Tapi bagaimana kamu harus mengikuti tahapan menjadi seorang jurnalis yang hebat. Paham tentang kode etik, ya. Independensinya itu ada. Dan bahkan saya melihat video abang terkait meneliti apakah Michael Sinaga itu ada, perasaan ya, tidak saya terdeteksi juga. Nah, ini kan yang menjadi teman-teman sekaligus menjadi satu video meluruskan ya, meluruskan kemarin setelah saya mengecek namanya itu kan nama lengkapnya itu Michael Benyamin Sinaga. Biasanya ya, ketika kita mendaftarkan nama kita pada suatu perusahaan tertentu atau lembaga institusi tertentu, itu harus melampirkan nama lengkap, ya kan? Ya kan? Seharus begitu. Betul, jadi betul. kita masuk ke website dewanpers.com itu ya, masuk itu kita ngecek. Teman-teman bisa silakan ngecek Dewan Pers, itu nanti akan dilihat kategori tingkatan wartawan, ada dari sampai dengan utama itu kan ada 3 kategori itu, kemudian dari jenjang-jenjang wartawan itu ya, kemudian ada juga yang namanya jurnalis TV, jurnalis. Have you seen someone with enormous self-confidence? Let me show you one. Sorry, for my friends, this is not for you, this is for my people. And just share it with your people. Nobody asking for it. Juga kalian boleh ngomong, sekarang juga di luar negeri juga banyak yang begitu. Orang serius tidak banyak lagi. Yang serius banyak, cuman yang satu haluan sama ibu sedikit. Waduh. Saya suruh pikir ada undang-undang buat ini HP. I don't have HP. Kalau nggak diregulasi gawat, Bu. Lagian nggak ada yang nanya sih, ibu punya HP apa enggak. Ya, because do you know why? Actually, I don't know and I don't want to know. Why? Why? Actually, I don't know. Karena saya orang yang dicari. Wow. Saya dan banyak orang lainnya banyak yang nggak nyari ibu, tapi ibu nongol aja. Do you understand what I mean? No, I don't and I won't. Everybody wants to know me. Asik. Nah, not everybody wanna knows about you, but we are forced to know about you. But not everybody is a good person. Indeed, Ibu. but I'm not sure about. Do you understand? Yes, understand. Waduh. Enggak. Ya udah sih Bu, kalau emang nggak mau punya HP ya nggak apa-apa. Nggak ada juga kok yang maksa ibu biar punya HP. Lagian kalau misalnya ibu dulu takut HP-nya disadap, kali ini takutnya kenapa? Takut HP-nya dicelupin ke air ya, sama si itu. Kalau orang bilang ngintel, nah udah dah. Or spying. Ya. Spying. Emang siapa sih yang mau dispain dan mau diintelin tuh apanya gitu loh? Emang punya pegang rahasia negara gitu? Atau memang jangan-jangan takut punya HP karena takut ada rahasia yang disembunyiin? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan sangat mengejutkan ya. Kabar dari Joshua Sinambela dan juga Bung Roni Teguh mengenai Rismon yang ternyata tidak terdaftar S2 di Yamaguchi dan tidak menyelesaikan S3-nya di Yamaguchi. Wow, mungkin ketika dia daftar S3 itu menggunakan S2 UGM-nya kali ya, makanya dia bisa daftar S3. Wah ini apa teman-teman ya? Saya langsung
Gimana ya orang ini ya? Sangat-sangat problematik gitu. Selama ini mengaku-ngaku sebagai ahli pakar digital forensik, ketika di TV mengaku dia punya paten, dia punya banyak lah jurnal dan lain sebagainya. Ternyata patennya pun waduh diragukan teman-teman. Aduh. Dan yang paling aneh sih, banyak yang percaya dengan orang ini. Banyak yang menggunakan orang ini menjadi saksi ahli di pengadilan. Banyak yang membeli buku dia. Apakah benar banyak yang membeli? Ya, kalau ini belum terbukti teman-teman. Karena kita belum lihat datanya. Apakah ada yang beli atau ya hanya sekedar jadi buku sampah gitu. Tapi kalau memang Rismond tidak terdaftar, sepertinya memang ya dia sudah sangat banyak merugikan uang negara teman-teman. Bertahun-tahun dia dapat tunjangan dari negara sebagai dosen menggunakan ijazah S2, S3 Jepangnya. Ini kan luar biasa. Ini ada kerugian negara di sini loh. Pemalsuan dokumen, merugikan negara, menipu pengadilan, apalagi menipu kampus. Banyak sekali loh. Dan dia harus mengembalikan uang teman-teman. Dia harus mengembalikan uang. Kita coba dibaca dikit ya. Si Momon terkonfirmasi tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. S3 tidak selesai atau gagal studi dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan biaya hidup selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakan. Wow! Ini kan sangat mengejutkan teman-teman. Dia harus mengembalikan dana. Inilah hasil dari penyelidikan dari penyidik ketika datang ke Yamaguchi Jepang untuk langsung mengkonfirmasi apakah benar Rismond ini seorang ahli lulusan S2 S3 Yamaguchi. Karena kalau dia bukan lulusan situ, hanya S2 berarti ya dia bukan ahli, dia bukan pakar teman-teman, bukan. Kecuali kalau dia memang benar-benar lulusan Yamaguchi, tesisnya, disertasinya ada luar biasa, patennya ada, jurnalnya banyak, ya mungkin kita bisa mengatakan kalau dia ahli. Tapi kalau nggak lulus S2, jangan nggak lulus S2 tidak terdaftar. Ini kan konyol. Waduh. Ini hantaman keras, pukulan keras kepada gerombolan pembenci Pak Jokowi yang masih percaya dengan si Momon. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.